Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinanti Fitri dengan NIM C0D023003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pemungutan PPh Pasal 21 Final dan Pasal 26 bagi SPLN. A. Pengertian PPh Pasal 21 Final. Pajak penghasilan Pasal 21 Final adalah pemotongan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang bersifat final, yang berarti setelah dikenakan pajak, ini penghasilan tersebut tidak perlu dilaporkan lagi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Pajak penghasilan karena telah dianggap selesai atau final. PPh Pasal 21 Final ini biasanya dikenakan pada jenis penghasilan tertentu yang diperoleh oleh individu, khususnya bagi karyawan atau pekerja lepas atau freelance. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 Final seperti honorarium pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI atau Polri yang dibayar oleh negara melalui APBN atau APBD, pesangon uang manfaat pensiun, uang tabungan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Penghasilan karyawan dari program pensiun atau jaminan hari tua, di mana pajak atas penghasilan ini sudah dipotong, dan final penghasilan lain yang diatur sebagai objek PPh Pasal 21 Final. Adapun perbedaan PPh final dan PPh tidak final secara sederhana, perbedaan PPh final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan tersebut. Sedangkan PPh tidak final adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Ciri-ciri PPh Pasal 21 Final. 1. Subjek pajak. Subjek pajak ini dikenakan kepada individu atau badan atas penghasilan tertentu. 2. Objek pajak yang meliputi gaji honorarium dan imbalan sejenisnya. 3. Tarif tetap. Tarif tetap ini memiliki tarif yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Pemotongan pajak. Pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang memberi penghasilan. Mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 Final. 1. Subjek pajak. PPh 21 Final dikenakan kepada individu atau badan yang menerima penghasilan tertentu seperti honorarium, sewa, atau pembayaran lain yang bersifat final. 2. Tarif pajak. Tarif PPh 21 Final biasanya ditentukan berdasarkan jenis penghasilannya. Misalnya, untuk sewa tanah atau bangunan tarifnya bisa 10%. 3. Penghitungan pajak. Penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk menentukan jumlah PPh 21 yang terutang. 4. Setoran pajak. Pajak yang terutang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan dan waktu yang berlaku, biasanya paling lambat pada bulan berikutnya setelah pembayaran penghasilan. 5. Pelaporan. Meskipun bersifat final, wajib pajak tetap diwajibkan untuk melapor penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final dalam SPT tahunan. 6. Bukti pemotongan atau pembayaran. Pemberi penghasilan harus memberikan bukti pemotongan atau pembayaran pajak kepada penerima penghasilan. B. Pengertian PPh Pasal 26 bagi SPLN. PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN dari Indonesia dan bersumber juga dari Indonesia. Pajak ini dikenakan atas berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, dan penghasilan lainnya yang diperoleh dari SPLN tanpa adanya bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Objek PPh Pasal 26 bagi SPLN. Seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. SPLN dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Indonesia. Objek PPh Pasal 26 bagi SPLN. 1. Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan Indonesia kepada SPLN. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sejenisnya yang dibayarkan kepada SPLN. 3. Sewa dan penghasilan lain terkait dengan penggunaan harta di Indonesia. 4. Imbalan atau jasa yang diterima SPLN dan penyediaan jasa di Indonesia. 5. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan aset di Indonesia seperti saham atau properti. 6. Penghasilan lain dari Indonesia yang termasuk penghasilan pasif atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia. C. Pemungutan PPh Pasal 21 Final.
Contoh soal pesangon Bapak Andi telah bekerja di PT Maju terus selama 10 tahun. Ketika pensiun, ia menerima pesangon sebesar 200 juta. Hitunglah PPh pasal 21 final yang dikenakan atas pesangon Bapak Andi. Penyelesaian. Berdasarkan aturan PPh pasal 21 final, untuk pesangon dihitung berdasarkan lapisan sebagai berikut. 1. Sebesar 50 juta dikenakan 0%. 250 juta sampai 100 juta sebesar 5%. 3. 100 juta sampai 500 juta dikenakan sebesar 15%. Maka penghitungan PPh pasal 21 final atas pesangon Bapak Andi adalah sebagai berikut. 1. Lapisan pertama 0% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta itu tidak dikenakan pajak. 2. Lapisan 2 sebesar 5% untuk penghasilan antara 50 juta sampai dengan 100 juta dikenakan tarif 5%. Maka PPh-nya sama dengan 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 3. Lapisan 3 sebesar 15%. Untuk penghasilan antara 100 juta sampai dengan 200 juta dikenakan tarif 15%. PPh sama dengan 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Jadi, total PPh pasal 21 final yang harus dipotong dari pesangon Bapak Andi adalah PPh pasal 21 sama dengan 0 ditambah 2.500.000 ditambah 15 juta sama dengan 17.500.000. D. Cara pemungutan PPh pasal 26 bagi SPLN. Pembayaran dividen kepada SPLN perusahaan PT Maju yang beroperasi di Indonesia membagikan dividen kepada investor asing atau SPLN. Mr. John yang berdomisili di Amerika Serikat. Mr. John menerima dividen sebesar 500 juta dan tarif PPh pasal 26 untuk dividen sesuai dengan ketentuan umum adalah 20%. Namun berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, tarif dividennya menjadi 10%. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotong. Penyelesaiannya, dividen bruto yang diterima Mr. John sebesar 500 juta. Tarif PPh pasal 26 berdasarkan P3B itu sebesar 10%. Berikut penghitungan PPh pasal 26. PPh pasal 26 sama dengan 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. Jadi PPh pasal 26 yang harus dipotong sebesar 50 juta dan dividen yang diterima Mr. John setelah pemotongan pajak adalah sebesar 500 juta dikurangi 50 juta sama dengan 450 juta. Segitu dulu presentasi saya pada kali ini, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.